Kalau setelahnya kira-kira masih kerja nggak gitu Mas? Kalau sudah dilantik nih pejabatnya? Seperti hari ini ya. Ya seperti hari ini nih. Seperti hari ini. Seperti hari ini kan pejabat sudah dilantik. Iya. Sekarang sudah mulai bekerja. Kami juga bekerja. Kemudian terkait masalah yang di divisi saya gitu ya, khususnya di divisi P2H, yaitu proses PDPB. Simpelnya itu apa ya? Simpel tapi tidak mudah. Tidak mudah ya. Simpel tapi tidak mudah. Itu akan kita sinkronisasi. Apa yang kita sinkronkan di dalamnya, di situ yang kita sinkronkan yaitu terkait masalah TMS. Ini yang terakhir ini, Mas. Apa itu? Yang harus kita cermati dengan seksama, yaitu orang yang telah meninggal dunia jangan sampai memilih. Wis. Nah, itu ngeri kali Mas. Ngeri kan? Orang sudah meninggal tapi bisa milih. Nah, jangan sampai. Yang memastikan orang itu meninggal apa enggak gitu. Ya. Kalau meninggal harus meninggal. Harus meninggal. Ya, jangan enggak. Tapi kira-kira era efisiensi ini, kerjaan Bawaslu ini dikurangi nggak Mas? Atau tetap sesuai kayak biasanya Mas? Terjadi ya efisiensi di Bawaslu juga ada, tetapi itu tidak menjadi penghambat untuk kerja-kerja pengawasan. Kemudian tidak lepas juga kita mengedepankan sosialisasi melalui sosial media, termasuk melalui podcast ini. Ada strategi khusus nggak Mas? Agar pengawasan kita ini tetap efektif meskipun kondisinya terbatas. Koordinasi dengan kepolisian, koordinasi juga dengan Koramil ataupun dan Ramil ya. Seperti itu kita koordinasi ke segala lini lah, termasuk ke tokoh-tokoh masyarakat. Punya cerita-cerita di lapangan yang mungkin absurd atau yang bisa di-share, bisa jadi inspirasi mungkin bagi masyarakat ataupun bagi penyelenggara lainnya. Boleh di-share Mas, kira-kira cerita ketika Mas Oki melakukan pengawasan di lapangan itu apa saja Mas? Tetapi yang harus kita tahu bahwasanya Kabupaten Oki ini hampir 70% itu adalah wilayah perairan. Contohnya yang menarik itu kita ke Air Sugian. Kecamatan Air Sugian itu harus ditempuh melewati 3 kabupaten. Itu sekitar membutuhkan waktu 3 jam. 3 jam. Jadi kalau dari kantor ke Palembang itu 1 jam. Ya. Terus dari Palembang ke kecamatan gitu ya, ke tempat Panwascam itu 3 jam. Berarti kurang lebih 4 jam untuk sampai ke titik lokasi kecamatan. Bilik suara dilipat, efisiensi jalan, pejabat sudah dilantik, kita ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di Beranda Demokrasi, podcast resmi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini tempat kita ngobrolin soal pemilu dan kerja pengawasan, tapi kita obrolin dengan cara santai, tapi juga tidak mengurangi makna. Saya Zamzam Abur Nuris, dan ini adalah episode pertama kita. Dan karena ini episode pembuka, kita akan mulai dari yang paling dasar, tapi penting. Apa itu? Kenalan dulu. Nah, saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat datang anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum saya sampaikan atau pertanyaan lebih jauh, boleh dong Mas kenalan dulu. Silakan perkenalkan dulu Mas. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan di acara podcast Bawaslu. Ini juga nantinya akan jadi ajang kita untuk belajar bareng di podcast Bawaslu ini. Untuk lebih mengenal atau tambah cinta karena katanya tak kenal maka tak cinta kan. Kita perkenalkan dulu, nama saya Ra Muhammad Oki Mabruri, alamatnya di Lembuing Jaya. Oke. Posisi jabatan? Sekarang duduk sebagai koordinator divisi P2H.
yaitu koordinator pencegahan, Siap. partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Oke. Ini sejak 2023 sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Ada informasi lain selain nama lengkap dan sebagainya, status atau yang lain? Mungkin nanti akan ditambahkan nanti ya. Oke, baik. Oke, Mas Oki. Iya. Mas Oki kan dari tahun 2023 masuk ke Bawaslu. Kepikiran loh masuk ke Bawaslu. Itu kenapa tertarik masuk ke Bawaslu, Mas Oki? Atau sebelumnya Mas Oki ini kerjanya di mana gitu sebelum masuk ke Bawaslu dan sampai tertarik masuk Bawaslu Kabupaten Ogan Komering ini? Ya, ini mungkin ini Mas Dam. Yang pertama tentunya ini bukan tiba-tiba masuk aja gitu ya, Nah, bukan. Tetapi ada hal yang menarik yang ingin saya pelajari lebih lanjut di pemilu itu, khususnya pemilu dan pilkada ataupun pemilihan. Yang pertama, basic awal dulu pekerjaan adalah seorang penasihat hukum gitu ya. Oke. Seorang penasihat hukum atau lawyer lah atau advokat gitu ya. Pengacara lah bahasanya. Pengacara gitu ya. Dan mulai pengen mengembangkan ilmunya di terkait masalah undang-undang pemilu gitu. Oke. Setelah saya baca-baca dan sebagainya, ini kayaknya kalau cuman teori aja kurang menarik ini. Kurang menantang gitu, kurang menantang. Jadi untuk memperdalam ilmu itu akhirnya saya masuklah ke Bawaslu seperti itu. Jadi langsung praktek gitu. Langsung praktek ya. Dan alhamdulillah masuk tahun 2023. 2023. Sampai berakhir di 2027. 2027. Ya. Akhirnya sebentar lagi udah persiapan ya, Mas. Ya. Ya, semoga nanti ke 2 periode, Mas. Oke, Mas Oki, tadi sudah disampaikan kenapa Mas Oki sampai tertarik masuk ke Bawaslu Oki. Ternyata beliau juga ada background sebagai pengacara. Artinya untuk yang masuk di Bawaslu Oki ini itu nggak kaleng-kaleng lah, kira-kira begitu, Mas. Ya. Sudah ada background sebelumnya. Ya meskipun dari kode-kode lain itu banyak latar belakang yang berbeda. Boleh dijelaskan nggak, Mas, ke masyarakat awam kira-kira tugas utama sebagai anggota Bawaslu ini, Mas Oki, ketika sudah masuk? Ya, mungkin ini kita perkenalkan dulu mungkin sebagian teman-teman dari sobat Bawaslu masih belum tahu. Siap. Bawaslu itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, tetapi bukan hanya pengawas pemilihan umum aja, tetapi juga termasuk di dalamnya ada pilkada atau pemilihan. Gitu ya. Oke. Jadi tugas utama yaitu adalah mengawasi proses pesta demokrasi ataupun proses pemilu, dimulai dari sejak perencanaan bahkan ya, dari awal, dari paling awal itu sudah diawasi sampai berakhirnya, sampai dilantik ya, sampai dilantik pejabat terpilih itu kita awasi, Tetap mengawasi, tetap segala kerja, proses ya, segala tingkatan kita awasi seperti itu. Berarti sampai dilantik itu. Kalau setelahnya kira-kira masih kerja nggak gitu, Mas? Kalau sudah dilantik nih pejabatnya? Seperti hari ini ya. Ya seperti hari ini nih. Seperti hari ini. Seperti hari ini kan pejabat sudah dilantik. Iya. Sekarang sudah mulai bekerja. Kami juga bekerja. Yaitu yang pertama dan yang paling utama ini kan dikenal dengan non tahapan ya. Iya. Non tahapan. Yaitu tentunya pekerjaan kita administrasi perkantoran ya. Oke. Ya, laporan pertanggungjawaban kemarin penggunaan anggaran juga. Kemudian terkait masalah yang di divisi saya gitu ya, khususnya di divisi P2H yaitu proses PDPB, yaitu tentang apa itu? Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Oh, nah, seperti itu. Nganuin apa itu, Mas, data pemilih berkelanjutan itu? Nah, ini tuh simpelnya itu apa ya? Simpel tapi tidak mudah. Tidak mudah ya? Simpel tapi tidak mudah. Yaitu ini proses sinkronisasi data pemilih. Oke. Jadi PDPB itu dasarnya yang kita cek nantinya DPT terakhir. Atau kemarin kan kita yang sudah dirasakan di pilkada pemilihan ya itu
itu nanti kita sinkronisasi dengan data terbaru, yaitu mungkin dari data catatan sipil, kemudian dari data dari BPS, ataupun dari BPJS, itu akan kita sinkronisasi. Apa yang kita sinkronkan, di dalamnya di situ yang kita sinkronkan yaitu terkait masalah TMS. Oh, TMS, apa lagi tuh bahasa TMS itu, Mas? TMS tidak memenuhi syarat. Jadi ada pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Contohnya Mas, yang pemilih-pemilih tidak memenuhi syarat? Pemilih yang tidak memenuhi syarat tentunya yang TMS, ya, tentunya yang pertama pemilih yang pindah domisili gitu. Oke, yang pertama ya, pemindah domisili. Kemudian yang kita awasi juga terkait masalah pemilih ganda. Pemilih ganda. Terus kemudian ini yang terakhir ini, Mas. Apa itu? Yang harus kita cermati dengan seksama yaitu orang yang telah meninggal dunia jangan sampai memilih. Wis. Nah, itu ngeri kali, Mas. Ngeri kan? Orang sudah meninggal tapi bisa milih. Nah, jangan sampai. Jangan sampai. Jadi hal itulah yang kita awasi dalam PDPB gitu ya. Oke. Berarti itu harus melibatkan banyak pihak berarti, Mas ya? Betul. Kira-kira itu koordinasi dengan siapa saja, Mas? Untuk memastikan pengawasan ini benar-benar sesuai targetnya, sasarannya gitu, Mas. Harus berkoordinasi dengan siapa saja? Ya. Melihat datanya dari mana itu, Mas? Ya. Jadi PDPB ini adalah yang melaksanakan teman-teman di KPU. Oke. Kita mengawasi proses kerja teman-teman di KPU. Dan tentunya kita melakukan koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Catatan Sipil, seperti itu. Karena dari Dinas Catatan Sipil inilah yang akan kita dapati terkait masalah kematian ya. Akte kematian kan yang mengeluarkan dari Capil. Itu juga jadi dasar nantinya orang-orang yang masuk dalam DPT itu akan di TMS-kan gitu ya. Akan dikeluarkan dari apa namanya, dari daftar gitu ya. Data-data itu tentunya didapat dari Dirjen Dukcapil gitu. Ya. Jadi artinya untuk orang khusus yang meninggal, jadi boleh disampaikan nanti di masyarakat. Untuk khusus orang-orang yang meninggal, mungkin tetangganya dan sebagainya, berarti harus disampaikan, harus ada punya akte kematian, Mas ya? Sebisa mungkin untuk diurus akte kematiannya. Barangkali ada warisannya kan. Artinya akte kematian itu nanti untuk sebagai dasar teman-teman KPU untuk men-TMS-kan. Jadi karena kalau seandainya nggak ada akte itu seperti apa, Mas? Nah, bisa kalau tidak ada hal seperti itu, maka kita harus melakukan coktas ya, mungkin coklit terbatas gitu. Harus kita cek langsung ke lapangan. Seperti itu. Kita pastikan orang itu meninggal apa enggak gitu. Ya. Kalau meninggal harus meninggal. Ya, jangan enggak gitu. Oke. Itu informasinya sangat sederhana, tapi ini penting dan mungkin sering diabaikan lah oleh masyarakat. Ya, orang meninggal ya sudah selesai. Gitu. Padahal kalau untuk pilkada ataupun pemilu, daftar pemilih itu sangat menjadi bahan penting, menjadi bahan pengawasan gitu, Mas ya. Iya. Baik. Dan apa? Sekarang ini kita sudah efisiensi sudah, dilantik sudah, pilkada sudah, pemilu sudah. Kayaknya semua sudah kelar gitu. Nah, Bawaslu selain kerja-kerja Mas tadi, kerja-kerja dari Mas Oki, Mas PBDB dan sebagainya, kira-kira setelah pengawasan itu, Mas, setelah melakukan pengawasan itu ada nggak potensi-potensi pelanggaran lain yang mungkin itu bakal terjadi gitu, maupun sekarang atau besok, atau sudah dipilah-pilah nih dari sekarang nih, bagian pengawasan potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi besok? Iya. Karena hampir mayoritas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu terkait masalah daftar pemilih kebanyakan. Seperti kita ketahui bersama, ketika seseorang yang tidak mempunyai hak pilih memilih itu di TPS paling tidak 2 orang itu, maka akan terjadi PSU atau pemungutan suara ulang. Nah, nah, maksud kami dalam PDPB ini hal-hal tersebut yang harus kita minimalisir. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah, terus kemudian pemilih ganda, namanya ganda, itu harus kita keluarkan, harus kita detailkan di sinilah. Jadi ketika nanti
di 2029 gitu ya, Ya. untuk penentuan DPT itu sudah fix, sebisa mungkin sudah bersih dari orang-orang yang PMS tadi Iya, gitu. iya. Baik. Jadi kemungkinan pelanggarannya kalau terkait masa pemilih itu sampai bisa ada PSU Mas ya berarti ya? Ya, membahayakan. Membahayakan ya. Artinya pemilihannya apa PSU tadi Mas? Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang, bisa sampai terjadi pemungutan suara ulang dan ini bisa merugikan masyarakatnya, waktunya kalau udah PSU Mas ya. Ya. Berarti sama si calonnya juga. Ya tentu anggaran ya. Iya. Tentunya Apalagi Mas efisiensi ini Mas ya. ya anggaran uang-uang pajak dari teman-teman dari sahabat Bawaslu ini juga terpakai lagi kan seperti lagi. itu. Saat ini juga kita menyusun terkait masalah indeks kerawanan pemilu. gitu. Oke. Jadi kita mulai hari ini bisa tahu, kita petakan daerah mana yang nantinya dikhawatirkan terjadi konflik seperti itu. Jadi seperti pengalaman yang sudah kemarin, alhamdulillah tidak terjadi. Adem ayem gitu ya. Adem ayem itu insya Allah karena kerja-kerja penyelenggara pemilu dan juga masyarakatnya juga yang damai. Luar biasa. Artinya bisa cukup dikatakan berhasil. Berhasil. Selanjutnya ini Mas, karena ini era efisiensi, tapi kira-kira era efisiensi ini kerjaan Bawaslu ini dikurangi nggak Mas? Atau tetap sesuai kayak biasanya Mas? Ya. Gimana maksudnya? Ya tentunya kalau hal tersebut tentunya terjadi ya, efisiensi di Bawaslu juga ada, tetapi itu tidak menjadi penghambat untuk kerja-kerja pengawasan seperti itu. Ya. Dan kita sampai hari ini tetap melaksanakan kegiatan pendidikan politik melalui pendidikan bekerja sama dengan beberapa ormas seperti itu, tokoh masyarakat. Kita tetap kerjasama melakukan sosialisasi tentang pengawasan inilah seperti itu. Kemudian tidak lepas juga kita mengedepankan sosialisasi melalui sosial media, termasuk melalui podcast ini seperti itu. Jadi sosial media dan memang sosial media ini menjangkau segala lini, segala lapisan, baik mulai yang tua sampai yang muda. Nah, harapan kita podcast ini nantinya menarik juga, bisa disimak oleh segala lapisan seperti itu. Jadi kira-kira ada tantangan nggak Mas di era efisiensi ini ketika masalah kerja pengawasan ini? Tadi ngomongin untuk masalah media sosial. Media sosial, kira-kira media sosial apa saja yang sudah difasilitasi oleh Bawaslu ini Mas? Ya, biar masyarakat awam ini ya kalau pengen curhat dan sebagainya bisa langsung gitu. Ya, media sosial kita ada Instagram, itu aktif. Namanya Mas? Bawaslu Ogan Komering Ilir. Ya. Kemudian ada TikTok juga dengan nama yang sama. Kemudian ada Facebook juga. Itu ada, jadi bisa dicek di situlah perkembangan berita apa yang ada di info-info terkait di Bawaslu, termasuk rekrutmen. Ada juga informasinya di situ. Semua ada di situ komplit. Rekrutmen juga termasuk. Komplit, betul. Oke, siap Mas. Mas kan sudah berapa tahun di Bawaslu Mas berarti? Sekarang 2023. Ini tahun kedua ya, naik ketiga ya. Ada strategi khusus nggak Mas agar pengawasan kita ini tetap efektif meskipun kondisinya terbatas? Ya, kita koordinasi tentunya dengan stakeholder, dengan OPD ya, dengan pejabat terpilih juga kita koordinasi. Masalah untuk proses kelancaran pengawasan semuanya melalui Capil tadi yang sudah kita sampaikan, terus kemudian koordinasi dengan kepolisian, koordinasi juga dengan Koramil ataupun dan Ramil ya. Seperti itu kita koordinasi ke segala lini lah, termasuk ke tokoh-tokoh masyarakat. Baik Mas. Oke,
kalau sudah bicara ngomong strategi dan sebagainya, Mas juga sudah berkecimpung di Bawaslu ini sudah berapa tadi? Sudah 2 tahun, 3 tahun? Iya. Sudah 3 tahun, artinya pasti dong punya cerita-cerita di lapangan yang mungkin absurd atau yang bisa di-share, bisa jadi inspirasi mungkin Iya. bagi masyarakat ataupun bagi penyelenggara lainnya. Boleh di-share Mas kira-kira cerita ketika Mas Oki melakukan pengawasan di lapangan itu apa saja Mas? Boleh, apa saja? Iya. Kita banyak hal yang menarik ketika melakukan pengawasan, banyak menemukan hal-hal baru, Mas. Jadi saya ini kan tinggal di daerah Lempuing Jaya. Daerah Lempuing Jaya itu berada di yang lumayan dataran ya. Tetapi yang harus kita tahu bahwasanya Kabupaten Ogi ini hampir 70% itu adalah wilayahnya perairan. Oh, 70% ya? 70% wilayahnya perairan. Jadi yang menarik tentunya kita berkunjung ke tempat-tempat baru, Mas. Contohnya Mas? Contohnya yang menarik itu kita ke Air Sugian. Kecamatan Air Sugian itu harus ditempuh melewati 3 kabupaten. Wah, melalui 3 kabupaten. 3 kabupaten. Jadi dari Kabupaten Ogi keluar dulu, mengarah melewati Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Kemudian masuk ke Kota Palembang. Setelah dari Kota Palembang kita naik perahu atau naik speed gitu ya. Naik kapal. Benteng Kota Besar itu. Nah, dari Benteng Kota Besar dari pelabuhan itu kita menuju ke Kecamatan Air Sugian harus melalui lagi Kabupaten Banyuasin. Oh, berapa jam Mas dari Benteng Kota Besar ke? Kalau dari Benteng Kota Besar sampai ke kecamatan itu sekitar membutuhkan waktu 3 jam. 3 jam. Jadi kalau dari kantor ke Palembang itu 1 jam. Ya. Terus dari Palembang ke kecamatan gitu ya, ke tempat Panwascam itu 3 jam. Berarti kurang lebih 4 jam untuk sampai ke titik lokasi kecamatan. Tetapi yang menarik kita pernah berkunjung ke daerah paling ujung itu berbatasan dengan Provinsi Babel. Bangka Belitung itu di ujung laut itu sudah. Dan dari kecamatan itu ke daerah situ, ke desa paling ujung itu memakan waktu hampir 4 jam juga. 4 jam juga. Nah, yang jadi pertanyaan nih Mas. Daerah situ tuh ada sinyal ya Mas kira-kira di situ? Nah inilah yang menjadi kendala juga kemarin di pemilihan maupun pemilu. Kita ini menggunakannya kan semua kan serba digital. Termasuk proses-proses pengawasan itu serba digital. Yang jadi kendala termasuk sinyalnya sulit sekali. Nah, itu gimana strategi Mas Oki untuk mengumpulkan data yang kadang diminta itu real time kadang Mas? Ya, nah ini yang menarik. Data-data itu kita kumpulkan 2 Mas. Jadi di kabupaten itu kita siapkan 2. Satu offline, yang satu online. Oh, jadi ada data pembackup-nya. Ada alat kerja yang secara manual lah gitu. Jadi kita kirim gitu ketika pelantikan ataupun ketika pendidikan itu kita kirim, nanti dibawa kembali ke sana. Jadi ketika hari H setelah penghitungan ataupun ketika ada penarikan data, teman-teman dari sana itu nyari sinyal ke kecamatan seperti itu. Oh, harus nyari berbondong-bondong ke kecamatan. Iya, berbondong-bondong ke kecamatan. Seru juga, Pak. Itulah yang asik seperti itu, ke tempat-tempat baru. Kemudian kita tahu ternyata masih ada daerah-daerah yang hampir terisolir mungkin ya. Yang masih perlu diperhatikan lah. Iya, seperti itu. Tapi kalau kondisi jalan dan sebagainya di sana tidak terlalu terkendala, Mas ya? Ya, kalau jalan masih bisa dilalui lah, masih bisa dilalui, tetapi banyak orang lebih memilih via sungai gitu, lebih cepat waktunya, lebih efisien. Oke, baik Mas. Itu pemirsa, jadi Mas Oki sudah melakukan pengawasan terjun di lapangan dan melakukan strategi-strategi inovatif yang tidak mengurangi tugas-tugas beliau dalam menjalankan kewajibannya. Dan alhamdulillah kemarin untuk Bawaslu Oki tidak ada sengketa di MK, Mas ya. Damai saja ya. Iya. Damai saja.
artinya semua pihak sudah menerima, artinya pengawasannya berjalan, dan juga KPU juga dalam menyelenggarakan pemilihan ataupun pemilu juga itu dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin sebelum di penghujung acara, Mas, ada pesan-pesan khusus nggak untuk publik, khususnya anak muda? Terakhir ini kan artinya kita pengen tahu pesan dari Mas Oki, khusus anak muda, untuk terlibat di pengawasan ini seperti apa? Ya, mungkin ada sedikit yang ini. Kemarin di MK ada proses sengketa hasil sedikit, tapi selesai di ini dismissal proses. Ya. Oh, ada di di dismissal proses? Ya, di pemilu tapi. Oh, di pemilu. Di pemilu. Bukan ya. di pilkada kemarin. Bukan di pilkada, di pemilu iya. ada. Selesai di dismissal proses ya. Kemudian kalau masalah terkait pesan kepada masyarakat ataupun khususnya pemuda, ini sama halnya kayak pesan buat saya juga diri sendiri ya. Oh ya. Yang pertama, kita jangan apatis terhadap proses politik, karena banyak yang beranggapan bahwasannya proses berpolitik ini agak-agak mengerikan gitu ya, apalagi terkait money politik. Iya. Paling tidak teman-teman sebagai pemuda yang kita tahu bersama dia adalah agent of change gitu ya, agen perubahan gitu, agen perubahan gitu. Iya. Tentu minimal untuk dirinya sendiri. Jadi kemudian bisa untuk lingkungan sekitar diberikan pendidikan politik bahwasanya politik ini harus kita awasi sebagaimana aturan yang berlaku. Kemudian penggunaan sosial media, ini Gen Z ya, teman-teman Gen Z itu penggunaan sosial media, cari dulu informasinya. Terkadang banyak hoax yang berkembang, apakah itu benar atau enggak. Kadang-kadang yang bapak-bapak ini kan yang tua-tua, maksud saya yang tua-tua ini dapat entah dari apa gitu, ini benar enggak? Nah, yang cross check mungkin anak-anak muda bantu cross check seperti itu. Benar enggak? Boleh ditanyakan ke kami di Bawaslu seperti itu. Artinya sebelum sharing kita harus saring dulu. Saring dulu seperti itu. Iya. Kalau kita lihat nih Mas, perkembangan sekarang. Sekarang ini mungkin Mas Oki pernah lihat video-video AI. Iya. Iya kan? Video-video AI yang sudah mirip banget dengan orang gitu. Iya, realistis gitu. Nah, ini kan kalau bagi-bagi Gen Z, mungkin mereka memahami terkait masalah itu. Nah, tantangan ke depan, Bawaslu ini kan terkait masalah hoax itu, apakah penanganannya akan sama untuk cara pencegahannya, Mas? Atau ada formula khusus nanti? Ya, tentunya sambil kita menunggu undang-undang pemilu, seperti apa nantinya, ya kita tetap akan melaksanakan proses bagaimana aturan yang berlaku. Maksudnya gini, ketika hoax itu ada AI ya, itu memang seperti realistis banget. Itu tadi salah satu caranya kita nanti akan melakukan sosialisasi ke pemuda, ke masyarakat gitu ya, bahwasanya ada hal-hal yang harus kita cross check sebelum kita share gitu. Tadi saring dulu sebelum share kan gitu. Betul. Baik, terima kasih Mas Oki. Jadi pemirsa, kita di podcast perdana ini, podcast Beranda Demokrasi, ini perdana, semoga nanti bisa berkelanjutan untuk ngomongi pemilu, pilkada secara komprehensif, karena kita punya orangnya, yaitu anggota-anggota Bawaslu, sudah melalui proses perekrutan yang panjang, dan mungkin sebentar lagi juga akan melakukan proses perekrutan lagi. Semoga bisa berlanjut Mas, dimanapun berada, semoga tetap menyala Mas Oki. Untuk Sobat Bawaslu, obrolan perdana kita di Beranda Demokrasi bareng anggota Bawaslu Oki, kita tahu kerja pengawasan nggak selesai pas kotak suara ditutup saja. Justru setelah itu ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan, termasuk memastikan pejabat yang terpilih bekerja sesuai aturan. Terima kasih untuk
Mas Oki Sama-sama. sudah hadir dan berbagi cerita buat kamu yang dengerin, seluruh masyarakat atau sahabat-sahabat Bawaslu. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman, ke orang tua, ke pacar, semuanya. Ya. Silahkan share, insya Allah kalau jika ini bermanfaat. Ataupun seandainya ada kritik-kritik maupun saran terkait masalah podcast ini, silahkan komen. Ataupun ketika ada hal-hal yang mungkin janggal terkait masalah pengawasan atau PPDB tadi Mas ya? PDBB terkait daftar pemilih berkelanjutan tadi, boleh disampaikan melalui Instagram, media sosial Bawaslu, ataupun kontak-kontak yang sudah disediakan. TikTok juga Bawaslu, ada. TikTok juga bisa. Silakan sesuaikan dengan passion sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin besok-besok kita akan ngomongi masalah pelanggaran, sengketa dan sebagainya. Kita akan hadirkan. Semoga podcast ini tetap berlanjut. Dan ingat, bilik boleh dilipat, tapi kesadaran berdemokrasi jangan ikut-ikut disimpan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.